Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ukir maratan saniyah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mantul suaranya? Oh, di sini. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tayyib. Qabla tubda hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mohon maaf tidak bisa on cam karena kameranya tidak bisa ternyata, error. Kemudian kamera laptopnya juga tidak bisa. Tumben perasaan kemarin bisa. Jadi mohon maaf untuk tidak bisa on cam, tidak bisa nampak mukanya. Tip. Sebelum kita lanjut ke bab alamatil i'rab, i'rabin nasbi, sebelum masuk ke i'rab nasab, saya mau tanya terlebih dahulu, Ukhti Sari, Aina kunti, Ukhti Sari? Na'am Ustaz. I'rab nasab itu, i'rab rafa itu tandanya apa saja? I'rab rafa Mm-mm. tandanya ya dhammah, waw, Dhamma, nun, alif. wawu, nun alif. Nah, dhammah itu bertempat pada isim apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak Mm-mm. muannats salim sama fiil. Fi'il. Nah, sama fi'il mudhari'. Kemudian kalau tetapnya nun bertempat pada apa? Nun belum Ustaz. Tempat sudah kemarin. Subutun nun. Tetapnya nun bertempat pada apa? Fiil mudhari. Tidak, kalau fi'il mudhari' itu nanti jatuhnya ke dhammah. Seperti yansuru, yakhruju. Tapi kalau tetapnya nun itu bertempat pada apa? Apa bagian mana? Nun fiil mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Ah, ya benar. Kalau itu benar. Atau lebih tepatnya apa? Khamsah. Af'alul khamsa. Jadi hanya af'alul khamsa itu saja ketika rafa itu tandanya nunnya tetap. Baik. Ya. Baik. Nah, Kemudian kita masuk ke bab nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi. Oh, ini saya nyalakan yang kamera di tablet aja ya, biar. Tapi gini. Iya. Loh, nggak kelihatan kalau ditampakkan layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walinasbi khamsu alamatin. Jadi i'rab nasab itu ada 5 tanda ya. Yang pertama al-fathatu, fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasroh, wal ya'u dan ya, wa hadfun nuni dan membuang nun. Itu untuk tanda i'rab nasab. Jadi i'rab nasab itu tidak hanya fathah, melainkan ada alif, kasroh, ya,
dan hadfun nun. Hadfun nun itu membuang nun. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a. Adapun untuk fathah itu berada pada tempat i'rab nasab ada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Misalnya Zaidan, jamak taksir, misalnya tullaban. Kemudian fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan juga fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nawasib. Amil nawasib diantaranya an, lan, idan, kai. Nanti lengkapnya ketika masuk pada bab fi'il ya teman-teman. Wa amal alifu fatakunu alamatin linnasbi fil asma'il khamsah. Adapun untuk alif, tanda alif itu bertempat pada afal khamsah. Kalau sebelumnya di bab rafa itu kan ada abun, ahun, hamun, fu, tu. Tapi kalau dalam i'rabnya nasab itu nanti jadi aba, akha, za. Ya, jadi tandanya alif. Seperti ra'aitu abaka wa akhaka. Saya melihat ayahmu dan saudaramu. Bentar saya ganti biar lurus. Wa ma asbaha dzalik artinya dan lain-lain. Wa ammal kasratu fatakunu alamatin linasi fi jam'il muannats salim. Ya, adapun untuk kasrah itu bertempat pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu nanti ditandai dengan alif ta. Contoh muslimatun, muallimatun, dzurriyyatun. Nah, ada alif ta di belakangnya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun untuk ya itu bertempat pada tasniyah dan jamak. Misalnya muslimaini atau muslimina. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil afal khamsah allati rafu'a bisabatin nuni. Untuk afal khamsah ini tandanya hadfun nun, membuang nun. Yang mana ketika rafa itu tetapnya nun, akan tetapi ketika nasab itu membuang nun. Tayyib. Jadi kita bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah fathah, tandanya fathah. Bertak pada isim mufrad. Isim mufrad kemarin isim yang bermakna tunggal seperti nasara zaidun at-taliba. Jadi kalau kemarin kan nasara at-talibu. Tapi kalau kali ini itu at-taliba. Dia i'rabnya nasab. Nasara zaidun at-taliba. Zaid menolong siswa. Kemudian jamak taksir. Jadi kata benda yang menunjukkan arti 2 atau lebih dan berubah dari bentuk mufradnya. Waalaikumsalam, Ukhti Cahaya, tafadholi. Afwan telat Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Disimak dulu ya. Kemudian yang kedua bertak di jamak taksir. Jadi nasara Muhammadun at-tullaba. Kalau kemarin kan at-tullabu, kalau sekarang at-tullaba. Pasti dari teman-teman itu ada pertanyaan, kapan dibaca at-tullabu, kapan dibaca at-tullaba? Kapan i'rabnya rafa, kapan i'rabnya nasab? Pasti timbul pertanyaan demikian. Nah, jawaban dari pertanyaan itu terkait kapan i'rabnya rafa, kapan i'rabnya nasab itu nanti ketika masuk di bab marfu'atil asma. Teman-teman bisa cross check di kitabnya ada bab marfu'atil asma. Lah itu isim-isim yang wajib dibaca rafa. Ada setelahnya itu ada bab mansubatil asma. Isim-isim yang wajib dibaca nasab. Nah, nanti di situ akan terjawab pertanyaan kapan kalimat itu i'rabnya rafa dan kapan kalimat itu i'rabnya nasab. Tayyib. Jadi untuk sekarang ini sekedar mengetahui lebih-lebih hafal ya teman-teman, lebih-lebih hafal karena ini merupakan dasar dari bab setelahnya. Kemudian fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Kemudian fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nawasib.
Amil nawasib itu seperti an, lan, idan, kai. Pernah dengar teman-teman? An, lan, idan, kai. Jadi kalau ada fi'il mudhari didahului oleh an, nanti harokatnya jadi fathah. Contoh ayyaqra'a, ayyadhaba. Misalnya an yaktuba. Nah, harokatnya jadi fathah. Karena kemasukan amil nawasib. Amil nawasib itu antara lain an, lan, idan, kai. Nah, itu ketika pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Fathah yang mana terletak pada fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib. Sebelum saya melanjutkan ke tanda alif, barangkali ada ditanyakan, tafadhol. Silakan ditanyakan barangkali sebelum saya melanjutkan ke tanda alif. Loh, ini bisa. Tafadhol bisu'al fima yata'allaq bi alamati i'rab nafsi. Silakan teman-teman barangkali ada yang tanyakan terkait tanda i'rab nasab. Tafadhol khususnya di fathah. Kalau nggak ada saya lanjutkan ke alif. Mafi soal, nggak ada pertanyaan? Ukti Sari, Ukti Unaisa. Tidak, Ustaz. Baik. Kemudian masuk ke alif. I'rab nasab itu tandanya tidak hanya fathah, ada alif juga. Alif bertempat pada apa? Kalau alif ini bertempat pada asma khamsah. Aba, akho, hama, fada. Jadi misalnya kalau kemarin kan ja'a abuka. Ja'a abuka. Kemarin kan rofa itu misalnya gini. Nah, ini kebetulan. Rofa kemarin kan ja'a abuka, ya kan? Abuka ini irobnya rofa. Tandanya apa? Wawu. Kemudian kalau irob nasab tandanya alif, jadi abaka. Abaka. Nanti kalau didahulu huruf jar, nanti irobnya majrur, tapi tandanya bukan kasroh, melainkan ya. Gini. Nah, ini khusus untuk asma khamsah. Selainnya itu tidak bisa, teman-teman. Selainnya itu tidak bisa. Jadi khusus untuk asma khamsah ini. Jadi kalau ada kalimat misalnya ukhtun ya, nggak bisa. Bisanya akhun. Misalnya akhun. Misalnya ja'a akhuka. Ja'a akhuka. Ra'aitu akhaka. Nah, dia nasabnya dengan tanda alif. Khusus pada asma khamsah. Kemudian selain dari asma khamsah itu ada untuk selain alif itu ada kasrah, teman-teman. Bertempat pada jamak muannats salim. Contoh allama Zaidun at-talibati. Zaid mengajar para siswi. Jadi di situ tandanya kasrah, teman-teman, bukan fathah. Coba ini teman-teman bisa koreksi. Salah atau benar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana atau tina, teman-teman. Ada yang bisa jawab? Pernah dengar kan doa itu? Saya tuliskan deh. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina atau tana? Tina. Ada. Oke. Wa ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina.
Teman-teman pernah dengar tanah, waduriyatana? Tidak. Tidak, Ustaz. Oh tidak, ya dah, berarti betul. Waduriyatina, watalamidana, watilmida, tina. Ya, jadi enggak biasanya keceplosan di fathah semua. Wa ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tilmidatana, gitu biasanya. Keceplosan. Nah, ini dia i'rabnya nasab, tandanya apa? Kasroh, karena berupa jamak muannas salim gitu. Kemudian ya ini bertempat pada apa teman-teman? Pada isim musanna atau tasniyah. Contohnya allama Zaidun at-talibaini. Ya, allama Zaidun at-talibaini bertempat pada isim tasniyah. Ya. Dan juga jamak mudzakkar salim allama Zaidun at-talibina, atau misalnya kita buat contoh lain. Misalnya Nasara Ahmadu al-muslimina. Nah, Ahmad menolong para orang Islam. Di sini al-muslimina i'rabnya apa teman-teman? Nasab. Nasab. Tandanya apa? Ya. Ya, kenapa kok ya? Jamak mudzakkar salim. Karena berupa jamak mudzakkar salim. Kalau misalnya saya beri contoh Nasara Ahmadu al-muslimaini. Al-muslimaini i'rabnya apa? Nasab. 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 Tandanya apa? Ya. Ya. Karena berupa apa? Isim musanna. Isim musanna. Nah, itu ketika tandanya ya. Terakhir hadfun nun, membuang huruf nun. Ketika rafa kemarin kan subutun nun, tetapnya nun, seperti yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, nunnya tetap. Tapi kalau i'rabnya nasab itu nanti tandanya hadfun nun, nunnya dibuang. Contoh, hal turidina an tadhhabi. Hal turidina an tadhhabi. Ya. Tadhabina ini aslinya ada nunnya teman-teman. Tadhabina. Berhubung ada amil nawasib, dia itu nunnya dibuang. Berarti antad habi. Jadi kalau misalnya kita ngomong kepada mukhotobah itu yang diajak bicara itu perempuan. Misalnya kita mau membahas Arabkan, apakah kamu ingin pergi ke museum? Mathaf itu museum ya. Hal turidina an tadhabi ilal mathaf. Ya. Jadi nunnya dibuang. Misalnya jamak, ya ada jamak, ada anak laki-laki banyak. Hal turiduna an tadrusu ilman nahwi. Apakah kalian ingin belajar ilmu nahwu? Jadi nunnya dibuang ya. Fi'il yang kedua nunnya dibuang, kenapa? Karena didahului oleh amil nawasib an ini. Tayyib. Jadi hal turiduna an tadrusu, hal turiduna an tadhabu. Misalnya kalau perempuan, hal turidina an taqra'i, hal turidina an tadhabi, an tadrusi, an taktubi. Nunnya dibuang. Karena dia berirab nasab. Dan nasabnya dengan tanda hadfun nun, membuang huruf nun. Kenapa? Karena didahului oleh amil nawasib. Itu tadi penjelasan terkait walinasbi khamsu alamatin
Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nuni wa ghairi dzalik. Baik. Tafadhal teman-teman, barangkali ada yang tanyakan terkait i'rab nasab. Fadhal bisual. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apa perbedaan isim tasniyah yang kita baini sama kita bani? Oh, gitu. Iya. Syukur Ustadz. Afwan. Jadi isim tasniyah ada, saya besarkan dulu ya. Kita bani, ada kita baini. Oke. Jadi secara terjemah tidak ada perbedaan. Sama-sama dua kitab. Akan tetapi yang kita bani ini i'rabnya rofa. Tandanya alif. Kalau kita baini ini i'rabnya nasab. Tandanya ya. Itu perbedaannya di situ. Kalau kita bani itu i'rabnya rofa, tandanya alif. Kalau kita baini i'rabnya nasab, tandanya ya. Pasti muncul pertanyaan, kapan kita bani? Kapan pakai kita baini? Salah satunya misalnya gini. Hada kita bani. Nah, ini harus pakai kita bani. Karena dia jadi khobar. Nah, khobar ini akan kita bahas pada bab marfu'atil asma. Isim-isim yang wajib dibaca rofa. Lah, kita baini ini salah satunya ketika jadi objek misalnya. Istaraitu, saya membeli kita baini. Nggak boleh istaraitu kita bani khoto. Salah. Jadi yang benar istaraitu kita baini. Saya membeli 2 kitab. Gitu, ukhti. Nah, kita bisa menentukan kapan dia rofa, kapan dia nasab ketika masuk ke bab nanti setelah bab i'rab. Gitu, ukhti. Kaifa? Fahimtum? Insyaallah Ustadz. Sama juga dengan jamak muzakkar salim Ustadz. Kalau jamak mudzakkar salim nanti misalnya muslimuna. Kalau rofa. Kalau nasab muslimina. Gitu. Atau muslimah ini. Apa bedanya muslimina sama muslimah ini? Kalau muslimah ini itu 2 orang muslim. Kalau muslimina lebih dari 2. Terjemahnya para orang Islam. Nah, bagaimana menentukan kalau ya sebelum ya itu fathah berarti isim tasnya. Kalau sebelum ya itu kasroh berarti jamak mudzakkar salim dia. Gitu, ukhti. Kaifa? Fahimtum? Indakum soal akhir, ada pertanyaan lain? Ukhti Fatimah, karena turidina an tas'ali? La Ustaz. La, tayyib. Tayyib. Anak ukir maratan saniyah, saya ulangi lagi sebelum masuk ke bab berikutnya. Teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol. Tidak ada. Kalau nggak ada, saya tanya ya. Ganti saya yang tanya. Sebelum masuk ke bab berikutnya. Memastikan ya.
Coba Ukhti Fatimah. Nah, Ustaz. Iya. Oke. At-Talibani ini i'rabnya apa? Kalimat apa dulu? Kalimat apa? At-Talibani. Musanna. Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Dia kalimat Oh, apa? isim. Isim, tandanya apa? Alif lam. I'rabnya apa? I'rabnya Talibani. Rofa. Rafa. Tandanya apa? Jama. Talibani. Taliban. Alif. Alif. Kenapa kok tandanya alif? Karena dia Talibani. Musanna. Isim mu'annas. Tayyib. Sahih. Mu'annas itu perempuan. Eh, Ada mu'annas, ada um, mudzakkar. Ayo yang mana? Talibani isim Isim. mudzakkar. Duh. Eh, Iya tahu Talibani dia mudzakkar. Menunjukkan arti 2 apa yang disebut menunjukkan arti 2? musanna. Musanna. Bukan mu'annas ya. Apa nasat? Khotai. Aywa, tayyib musanna. Oke. Ukhti Unaisa. Nah, Ustaz. Tayyib. Al-kitabani kalimat apa? Al-Kitabah ini apa? Al-Kitabani. Al-kitabaini yang ini. Oh, Yang itu ada di kalimat layar. kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya nasab. Isim tandanya ada 4. Ada al, tanwin, dibaca jar, kemasukan huruf jar. Oh, tandanya beral. Oke, betul. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya nasab Nasab, sahih. Tandanya apa? dengan ya Ya, kenapa kok dia ya tandanya? karena isim musanna. Karena isim musanna. Tayyib. Tayyib. Idakum as-soal teman-teman, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya melanjut ke bab jar. Alamatil jarri. Tafadhal bis-soal. Mawjud, Ustaz. Tayyib, tafadhali. Kita nanti ada ujiannya juga ya, Ustaz? Oh, enggak ada. Atau latihan-latihan gitu? Latihan-latihan aja. Oh, Nanti baik. setelah hatam kitabnya, kita latihan baca kitab. Oh, oke, Ustaz. Syukran. Ya, afwan. Tayyib, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya ke jar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada ilaina bi barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khafdi salasu alamat. Untuk i'rab khafat atau yang sering dikenal dengan jar ini bertempat pada 3 tanda, afwan. Ada 3 tanda ya. Yang pertama al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Jadi tanda i'rab jar ini ada 3, kasrah, ya dan fathah. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasrah itu bertempat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir,
jamak muannas salim. Ada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Sedangkan untuk ya itu bertempat pada 3 tempat. Ada asma khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Adapun fathah itu bertempat pada isim ghairu munsharif. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama kasrah bertempat pada isim mufrad. Contoh marartu bitolibin. Marartu bitolibin. Ini kenapa kok tolibin teman-teman? Kok bukan bitolibun atau bitoliban? Ada yang tahu? Tunjar. Kenapa kok bitolibin bukan bitolibun? Karena kemasukan harfun jar. Karena kemasukan huruf jar. Tayyib. Kemudian yang kedua jamak taksir. Marartu bitulabi. Kenapa kok tidak bitulabin? Kok bitulabi? Kaifa? Limadha? Karena ada alif lamnya. Tayyib. Karena ada alif lam. Jadi kalau ada kalimat kok tidak ada alif lamnya, itu nanti boleh dikasroh. Boleh ditanwin. Kecuali isim ghairu munsharif. Nanti kita akan bahas terkait isim ghairu munsharif. Tayyib. Kemudian jadi nggak boleh al madrasatun, tidak boleh teman-teman ya. Bil madrasatin tidak boleh. Karena ada alnya. Bolehnya bil madrasati. Dan misalnya nggak ada alnya ya nggak boleh tanpa ditanwin. Bimadrasati nggak boleh, harus bimadrasatin, ya, harus ditanwin. Nah. Kemudian yang kedua ada ya, bertempat pada isim tasniyah. Maratu bitolibaini. Jadi isim tasniyah nasab dan jernya dengan tanda apa teman-teman? Ya, sama-sama ya. Berikut juga dengan jamak mudzakkar salim, tandanya ya. Sama-sama ya. Entah itu baik i'rab nasab atau jarnya, tandanya sama-sama ya. Kemudian kalau asma khamsah itu tandanya ya, Ya. sama. Tapi rafa dengan tanda apa teman-teman? Rof. Wow. Wawu. Kalau nasab? Alif. Alif. Kalau jar? Ya. 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 Jadi demikian teman-teman terkait ya bertempat pada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Di sini ada contoh ja'a abuka. Abuka. Kenapa kok abuka? Kok enggak abaka? Nah, kalau pertanyaan itu nanti ada jawabannya masuk pada bab marfu'atil asma. Nah, abuka ini i'rabnya rafa, tandanya apa teman-teman? Wow. Wawu. Kenapa kok wawu? Karena dia asmaul khamsah. Karena dia berupa asma khamsah. Abaka itu ketika nasab, kalau jar abika. Aba, abi, abu. Ya. Abu rafa, aba nasab, kalau abi jar. Kemudian isim huruf munsharif. Ada yang tahu teman-teman isim huruf munsharif itu apa? Tidak berubah. Isim Isim yang tidak berubah. tidak berubah. Apanya? Harokatnya. Harokatnya. Oke, ada yang lain? Isim yang tidak bisa ditanwin. Isim Oh, yang iya. tidak bisa ditanwin. Nah, itu lebih tepatnya. Isim yang tidak bisa ditanwin. Tanwin. Seperti Aisyah. Aisyata. Nggak boleh Aisyatan. Nggak bisa, teman-teman. Dan cernya isim huruf munsharif itu dengan menggunakan tanda fathah. Jadi nggak bisa an Aisyatin, tidak bisa. Dia harus an Aisyata. Tidak boleh tanwin. Cernya menggunakan tanda fathah. Jadi khusus untuk isim huruf munsharif ini kalimat isim yang tidak bisa ditanwin. Kan ini teman-teman. Pada dasarnya untuk pemahaman awal setiap kalimat isim ya, misalnya kalau tidak ada alnya itu harus ditanwin seperti muallimun.
harus ditanwin ya, muallimun. Tapi kalau ada alnya nggak boleh ditanwin. Nggak boleh al-muallimun, tidak bisa. Harus tidak boleh ditanwin. Nah, ini ada kalimat isim tidak ada alnya tapi tidak boleh tanwin. Seharusnya kan ditanwin ya. Lah ini tidak boleh tanwin. Contohnya misalnya Usman. masa jitu. Nggak boleh masa jidun, nggak boleh. Seperti misalnya Usman. Usmanu. Rahmanu. Tayyib. Misalnya nama orang Sulaimanu. Sulaimanu, nggak boleh tanwin. Kalau misalnya Muhammadun ini kan boleh tanwin, teman-teman. Muhammadun. Jadi ada kalimat isim, tidak ada alnya, tidak boleh tanwin. Lah itu disebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ini tandanya dengan menggunakan tanda apa? Jarnya dengan tanda apa, teman-teman? Fathah. Fathah. Jarnya menggunakan tanda fathah. Tip, sebelum saya lanjutkan, kalimat yang berkategori isim ghairu munsharif itu apa saja? Barangkali yang tanyakan, tafadhol. Tafadhol bisoal, teman-teman yang tanyakan, silakan. Aku nggak sejaloka mas teman para ini. Aku nggak sejaloka mas teman para ini. Tafadhol bisoal. Mungkin, Ustaz. Mafi, tayyib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke apa itu yang disebut isim ghairu munsharif dan apa saja itu yang masuk pada kategori isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini kan pemahaman dasar tadi isim yang tidak boleh ditanwin ya. Namun tidak semua isim itu tidak boleh tanwin. Kan tadi ada misalnya madrasatun, itu wajib ditanwin karena nggak ada alnya. Lah ada kalimat isim ini tidak boleh tanwin, lah itu disebut isim ghairu munsharif. Tapi hanya ada beberapa saja, tidak semuanya. Tidak semuanya dibuat isim ghairu munsharif, tidak. Tapi ada kategori-kategori yang masuk pada bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat isim ghairu munsharif. Tapi sebelum masuk ke isim ghairu munsharif itu apa saja, saya akan jelaskan i'rabnya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya jelaskan i'rabnya terlebih dahulu. Oke. Isim ghairu munsharif yang pertama jarnya menggunakan tanda apa teman-teman? Fathah. Fathah. Contoh misalnya dhahabtu ila masajida. Dhahabtu ila masajida. Saya pergi ke masjid-masjid. Nah, di sini walaupun ada huruf jarnya, tetap nanti harokat atau i'rab dari munsharifnya jar akan tapi tandanya fathah. Masajida, nggak boleh masajidi. Itu yang pertama.
Kedua, jika ada alnya ya teman-teman, jika isim munsharif itu ada alnya, nanti i'rabnya kembali ke hukum asal. Jika ada alnya, nanti i'rabnya kembali ke hukum asal. Misalnya plus al ya. Contohnya, misalnya kalau didahului oleh huruf jar ya tandanya jar atau majrur misalnya. Dhahabtu ilal masajidi. Tuh. Jadi kalau ada alnya, nanti kembali ke hukum asal. Ketika didahului oleh huruf jar, nanti dibaca jar. Tandanya kasroh. Kemudian, kapan kembali lagi ke hukum asal ketika dia jadi mudhof? Nanti tandanya menyesuaikan dia jadi apa. Misalnya, contohnya, misalnya saya pergi ke masjid kota misalnya. Dhahabtu ila masajidil Madinah. Dhahabtu ila masajidil Madinah. Ketika dia jadi mudhof. Nah, mudhof ilaih ini akan kita bahas ketika masuk di bab akhir. Ini yang selaras dengan bait wajur rabil fathati malayan sorif malam yudhof awiyah kubada al-rotib. Dalam alfiah disebutkan jarkanlah menggunakan tanda kasroh ketika terletak pada isim munsharif. Boleh kembali ke hukum asal ketika ada alnya. Kalau ada alnya atau menjadi mudhof itu nanti menyesuaikan i'rabnya. Dia menyesuaikan kedudukannya jadi apa dan i'rabnya demikian. Jadi kalau isim munsharif jarnya menggunakan tanda fathah kapan? Ketika tidak ada al atau tidak berupa mudhof. Ketika ada al dan mudhof nanti i'rabnya menyesuaikan. Gitu teman-teman. Kaifa fahimtum? Ada yang tanyakan, tafadhol? Kayak tadi itu ada dalam teksnya, teks kitabnya itu fi salasati mawadi'ah. Ya, oke. Tadi pernah jumpa. Nah ini. Fi salasati mawadi'ah. Nah, mawadi'ah ini dia berkategori isim munsharif. Karena mengikuti wazan mafa'ila. Nah, itu salah satu dari penyebab kalimat itu dihukumi isim ghairu munsharif. Nggak bisa dihapus. Itu tadi terkait isim munsharif. Berikut juga dengan i'rabnya yang mana isim munsharif jarnya menggunakan tanda fathah. Selagi tidak ada alnya dan bukan berupa mudhof. Ketika didapat al dan mudhof nanti kembali ke hukum asal. Misalnya di sini ada alnya teman-teman. Harokatnya jadi gimana? Kalau misalnya ada alnya. Al-mawadhi'i. Al-mawadi'i. Fi salasatil mawadi'i. Itu kalau ada alnya. Kalau nama orang Ustaz kayak
Hamzah au Umar. Nggak perlu ditambah al. Oh Karena iya. dia sudah ma'rifat. Jadi di antara kalimat itu kapan dikasih al itu ketika menunjukkan ma'rifat atau khusus. Seperti al-kitabu, kitab itu, ya kitab itu. Kalau kitabun artinya kitab. Kitab yang mana belum jelas. Kalau al-kitabu, kitab itu. Al-madrasatu, sekolah itu. Dia ma'rifat. Lah kalau nama orang ini sudah ma'rifat tanpa diberi al. Karena isim ma'rifat itu nanti kita bahas ya teman-teman. Isim ma'rifat itu juga nanti akan kita bahas. Gitu Ukhti Fatimah? Naam, Ustaz, khalas. Al-akhir yang lain barangkali ada yang tanyakan, tafadhol. Oh iya. Saya beri tabel ya. Tabel i'rab. Tabel i'rab. Ini silakan teman-teman di fotokopi ya. Di fotokopi dan dihafal ya teman-teman, dihafal. Jadi ini rangkuman tabel i'rab ya, rangkuman tabel i'rab. Misalnya isim mufrad. Isim mufrad rafa dengan tanda dhammah. Contoh jaa al-muallimu. Nasab dengan tanda fathah, ra'aitu al-muallima, jar dengan tanda kasrah, maratu bil muallimi. Silakan teman-teman di fotokopi bolak-balik ya, depan belakang biar hanya satu halaman atau satu lampir biar enggak terlalu banyak mengeluarkan uangnya. Tayyib, bisa dipahami teman-teman cara membacanya? Kaifa? Mafhum? Mafhum Ustaz. Tayyib, alhamdulillah. Tayyib. Nah, lihatna waktana saya yantahi, karena waktu ini kita mau habis. Kita lanjutkan besok saja terkait isim ghair munsharif, isim-isim apa saja yang disebut isim ghair munsharif. Sebelum saya tutup, teman-teman ada pertanyaan, tafadhol. Bunting, siapa yang ambil bunting? Maafil soal, ada pertanyaan? Ya. Wa illa sanah tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Khairan, Ustaz. Amin wa iyyakum jazakumullah. Semoga